Kamu itu loh, kalau seandainya tidak ada saya, kamu tidak akan mungkin hidup. Seandainya kamu tidak ada saya, kamu tidak akan mungkin sampai di titik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membahas masalah sedekah dapat menimbulkan dosa. Nah, maksudnya seperti apa? Sedekah yang dapat menimbulkan dosa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, masuk ke pembahasan. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwasanya sedekah atau sodakoh bahasanya itu adalah hal perkara yang baik karena dapat mensucikan rezeki, berkaitan dengan penghasilan atau mungkin harta kekayaan kita supaya menjadi berkah, menambah ridho Allah kepada kita. Namun kemungkinan banyak juga yang tidak disadari, tidak diantisipasi kalau orang sedekah atau sodako ini adalah ibadah ghairu mahdoh. Jadi bukan ibadah mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini adalah ibadah yang tidak diatur tatanannya secara terperinci oleh Islam. Namanya juga ibadah yang tidak murni. Jadi ini sangat rentan terhapuskan. Jadi apabila kita sudah berbuat baik kepada orang berkaitan dengan sodakoh atau pemberian apapun itu, awalnya kita ikhlas memberikannya dengan ikhlas, dengan ya senang hati karena mungkin ada ikatan persaudaraan atau mungkin kerabat atau tetangga apapun itu baik dan menjadi nilai plus timbangan di mata Allah. Namun dikala sekali saja kita mengungkit atau bahasa pondoknya mungkin mengundat-undat jadi mengungkit-ungkit itu akan langsung lunas, akan langsung habis pahalanya. Jadi langsung menjadi nol pahalanya. Disinilah yang menjadikan potensi beranjaknya tadi dari sedekah, dari sodakoh berubah menjadi dosa. Karena biasanya kalau orang yang sudah mengundat-undat, mengungkit-ungkit, itu nanti akan panjang. Contoh begini, seandainya kita memelihara fakir miskin atau apapun itulah, kita membantu, kita sering memberi sodako, sering memberi apapun itu, memberi terhadap dia. Nah, saat nanti awalnya kita membeli tentunya ikhlas ya, tapi saat nanti orang tersebut sudah sukses atau sudah mencapai tingkatan tertentu dan orang yang kita bantu tadi, orang yang kita sedekahi tadi tidak ingat dengan kita, nah, kita sekali saja mengungkit-ungkit, ya kita bilang mungkin kamu itu loh, kalau ini suatu contoh saja, mungkin seperti itu kebanyakan. Kamu itu loh, kalau seandainya tidak ada saya, kamu tidak akan mungkin hidup. Seandainya kamu tidak ada saya, kamu tidak akan mungkin sampai di titik ini. Bahasa itu adalah bahasa yang sangat tidak baik. Itu menjadikan hilangnya pahala yang sudah kita dapat di awal saat kita membantu, walaupun mungkin itu sangat banyak atau apapun itu ukurannya akan langsung hilang seketika dengan perkataan itu. Keduanya, nah, di sini nih, tolong diperhatikan betul. Kamu itu loh, bahasanya kamu itu loh, kalau tidak ada saya, kamu tidak akan bisa nyampe ke titik ini atau kamu tidak akan bisa sampai sesukses ini. Perlu diingat, apapun yang terjadi di dunia ini, rezeki yang kita dapatkan itu karena ridhonya Allah. Karena rezeki yang datangnya dari Allah. Kalau kita bilang tidak ada saya, berarti kita melupakan Allah. Yang ada hanya kita dan
si pihak penerima. Itu sangat bahaya sekali. Dengan begitu, itu nanti akan awal mulanya timbulnya dosa di situ. Nah, setelah itu pasti kebiasaan yang sering terjadi itu omongannya melebar kemana-mana. Jadi dia ngomong ke sana ke sini sih, ini nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, beginilah. Itulah yang tadinya niatnya kita baik, jadinya malah hasut, menjadi hal yang buruk, menjadi hal yang tidak baik. Nah, akhirnya tadi dari awalnya itu niatnya kebaikan berubah menjadi dosa. Seperti itu. Sama halnya begini, sama halnya saat kita memberi pinjaman. Nah, mungkin kan ada banyak teman-teman yang saling bantu-membantu, ada yang pinjam, dibantu, dan sebaliknya. Saat orang tadi yang minjam ke kita, itu pasti ya mungkin yang sudah merasakan tahulah, namanya orang minjam itu ya pasti niatnya tulus ikhlas, pengen meminjam, kan begitu. Begitu juga dengan yang meminjamkan, pasti niatnya tulus ikhlas, pengen meminjami, kan gitu. Bahasanya ya halus lah, namanya juga orang meminjam, kan gitu. Dengan mungkin janji yang sudah disampaikan, kan gitu. Saat sudah dipinjamkan dan waktu temponya sudah habis harus dikembalikan, saat kita tagih ke orang yang tadi kita pinjamkan, itu ada juga yang bahasanya lebih tinggi daripada yang meminjamkan. Nah, mungkin terkenalnya mungkin di sosmed-sosmed itu yang ditagih lebih galak daripada yang menagih. Inilah, ini juga sama, kasusnya sama. Seperti itu. Awalnya kita yang mengasih pinjam itu niatnya baik. Niatnya baik, ikhlas, karena memang juga pengen membantu dengan kondisi yang tertentu yang mungkin tidak bisa dijelaskan. Nah, seperti itu. Tapi saat kita menemui hal yang seperti itu, kalau kita tidak bisa mengelola hati kita, tidak bisa mengelola perasaan kita dengan baik, nah, akhirnya kita akan ya berbicara kasar, akan ngomong yang tidak-tidak, akan ini dan itu lain sebagainya. Bahasanya hampir sama kayak yang depan tadi. Kamu nggak tahu diri, sudah dibantu malah begini, malah begitu kan. Nah, ini bahasa-bahasa yang begini nih jangan sampai diucapkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau memang kita sudah niat berkaitan dengan mungkin meminjami orang tadi ya. Itu kalau memang kita sudah niat meminjamkan ya sudah lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, kita kontrak kita kepada Allah. Gitu. Karena kita yakin betul rezeki itu datangnya dari Allah dan kita pinjamkan ke makhluk ciptaannya Allah. Gitu. Jadi kalau memang seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan ya sudah, mungkin jalannya harus seperti itu. Begitu. Ya makanya itulah salah satu cara kita mengelola hati kita belajar ikhlas. Makanya kalau memang sudah niatan baik, sudah niat mau membantu ya sudah lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Ya namanya juga orang meminjamkan itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya satu, kembalinya tidak tepat waktu. Kedua, tidak dikembalikan. Ya. Ketiga, yang mungkin agak ringan dikembalikan tapi dengan tempo yang lama atau dengan cara mencicil. Seperti itu. Tapi kita harus siap dengan segala konsekuensi seperti itu. Kalau kita memang sudah ikhlas lillahi ta'ala mau membantu orang. Karena itu tadi saya sampaikan seperti di depan, saat kita sudah niat, ya kita kontraknya dengan Allah. Makanya kita niat baik saja, itu sudah dihitung satu pahalanya oleh Allah. Dan itu tidak akan dihapuskan. Apabila kita lakukan, pahalanya bertambah. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan tadi, sodakoh tadi, dengan sedekah tadi. Apabila kita sudah niat lillahi ta'ala, ya sudah. Jangan pernah mengungkit dan jangan pernah mengundat-undat. Karena itu tadi, sekali kita mengundat, itu selesai. Karena pahalanya ini memang besar. Itu juga manfaatnya juga banyak. Tapi itu tadi, sekali kita membuat kesalahan yang seperti itu tadi, habis pahalanya. Makanya seperti yang disampaikan tadi, kalau kita memang niatnya sudah membantu, memberi sedekah, ya sudah, ibaratnya makanya bahasanya kan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita berikan, ya sudah, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada kata-kata itu dari saya, tidak.
Kita manusia hidup, saya, teman-teman semua, itu hanya perantara Allah. Jadi kalau seandainya ada orang bisa makan dari rezeki kita, itu harus kita imani sebetulnya memang itu jatahnya dia, cuman melalui perantara kita. Rezeki datangnya dari Allah. Seperti itu cara berpikirnya, supaya kita tidak mudah kecewa. Karena memang kalau berurusan dengan sesama manusia ini, kalau kita tidak bisa mengelola hati kita dengan benar, mengelola hati kita dengan baik, akhirnya kita mudah kecewa. Makanya semua sandarkanlah kepada Allah. Apapun itu urusan kita. Jadi jangan pernah yang bahasanya, mungkin bahasa gaulnya atau baper atau apalah, saya juga kurang paham. Jangan seperti itu. Ya sudah, kalau memang kita berkaitan dengan sesama makhluk ciptaan Allah, kita memberi itu ya karena perintahnya Allah dan rezeki datangnya dari Allah. Jadi jangan pernah merasa memiliki. Kuncinya itu. Kalau kita merasa memiliki, akhirnya kita, ya itu tadi, otoriter, kayak Fir'aun. Karena merasa memiliki. Jadi jangan pernah punya pemikiran seperti itu. Kalau kita memberi orang, ya sudah. Kita yakini betul, rezeki tadi datangnya dari Allah, dan kita berikan ke sesama makhluk ciptaan Allah. Sudah, selesai. Jadi biar kita bisa menjaga hati kita dari prasangka-prasangka, dari perasaan yang tidak baik. Dan kunci satu yang terakhir, jangan masukkan pikiran berkesinambung untuk masalah hal yang seperti itu. Maksudnya begini, kalau kita menjumpai hal-hal yang seperti itu, semakin kita logika, pasti akan semakin bergejolak. Itu tadi, akhirnya akan timbul ego, akan timbul merasa otoriter dan lain sebagainya. Jadi kalau ada hal seperti itu, kalau teman-teman menjumpai atau merasakan dalam kondisi seperti itu, hadirkan hati, hadirkan jiwa di situ. Kita rasakan dengan hati kita. Karena insya Allah hati itu kalau memang kita jaga itu pasti benar. Makanya bahasanya qalbu mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Maksudnya ya itu tadi, kebersihan, kemurnian itu datangnya dari sana. Tapi kalau kita sertakan logika kita, sertakan pemikiran kita, bahkan itu kita kedepankan, pasti adanya cuma emosi dan emosi. Karena itu tadi, merasa pengen di ini yang repot. Pengen dihargai, pengen dianggap, pengen didahulukan, dan lain sebagainya. Kan gitu. Nah, ini yang menjadikan kita itu menjadi seolah-olah orang yang lebih baik daripada yang bersangkutan tadi dalam hal apapun itu. Seperti itu. Mungkin tidak panjang dari saya, cuman saya ingatkan kepada teman-teman, berusahalah berpikir menggunakan hati. Jadi biasakanlah berpikir menggunakan hati. Jangan selalu kedepankan pikiran kita. Karena kalau kita selalu kedepankan pikiran, kita kedepankan rasio atau mungkin logika kita, yang ada akan banyak penolakan di setiap langkah kita untuk berbuat baik. Mungkin cukup dari saya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan seperti biasa, kebenaran yang hakiki itu hanya hak milik Allah. Jadi dari itu, apabila ada ucap saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.